Masyarul muslimin, sidang maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam hari ini kita kembali akan melanjutkan satu pembahasan atau melanjutkan ayat yang pernah disebutkan atau kami sebutkan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surat Al-Ankabut. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini kita sudah sebutkan ya dua poin. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Masyarul muslimin, sidang maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ada satu yang ayat ini di surah Al-Ankabut ayat yang ke-17 ya. Namun sebelumnya ayat yang lengkapnya ini Allah berfirman, innama ta'buduna min dunillah awsanan wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Jadi ayat yang sebelumnya firman Allah Subhanahu wa taala, innama ta'buduna min dunillahi awsana, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah maka itu adalah berhala, awsanan, wa takhluquna ifka, dan kamu membuat dusta. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrik, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerangkan ya, ingin menjelaskan kepada mereka orang-orang kafir musyrik ini apa yang mereka sembah selain Allah. Innama ta'buduna min dunillah, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah, awsana, itu adalah berhala. Jadi Nabi Ibrahim AS ingin menjelaskan bahwa berhala yang mereka sembah itu tidak bisa mendatangkan manfaat ya, tidak bisa mendatangkan mudarat, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, artinya tidak bisa berbuat apa-apa ya. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, idh qala li abihi, ketika dia berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, mengapa engkau sembah apa yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolongmu sedikit pun. Jadi berhala yang mereka sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat, melihat saja tidak bisa ya, mendengar tidak bisa ya, apalagi menolong. Jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan kata-kata awsana. Awsan itu jamak dari al-wasan ya, al-wasan, dan maknanya sama dengan al-asnam. Al-asnam itu jamak dari sonam, as-sonam ya, jadi maknanya berhala ya. Al-awsan, al-asnam itu sama maknanya, berhala. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, penggunaan kata-kata asnaman ini, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahimu li abihi azar,
Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya bernama Azar. Apa yang dia katakan kepada bapaknya? Atattakhidhu asnaman alihah. Atattakhidhu asnaman alihah. Ya, apakah engkau menjadikan ya berhala-berhala itu sebagai ilah, sebagai sesembahan. Berhala-berhala yang mereka buat itu mereka jadikan sebagai sesembahan, sebagai ilah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sungguh aku melihatmu dan kaummu fi dhalalim mubin, itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebuah kesesatan yang sangat jelas, nyata, ketika mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai ilah, yang mana tadi disifatkan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa menolong, ya, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa berbuat mudarat, atau tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, memohon kepada Rabb, wahai Rabb, jadikan negeri ini negeri yang aman. Jadi keamanan itu sangat dibutuhkan, ya. Keamanan itu sangat dibutuhkan. Jadi beliau alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta keamanan negeri, ya pada saat itu Mekah, ya, negeri. Setelah itu apa? Wajanubani, dan jauhkan saya, wabaniya, dan anak saya, keturunan, dari apa? An-na'budal asnam. Jauhkan kami, jauhkan aku, jauhkan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Jadi di antara doa yang sangat penting yang kita panjatkan kepada Allah adalah meminta kepada Allah agar keturunan kita itu dijauhkan dari penyembahan terhadap berhala. Ya, jadi ini penjagaan akidah, penjagaan iman. Masyarul muslimin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan kata-kata al-awthan, termasuk ayat ini yang kita sebutkan tadi, Al-Ankabut ayat 17. Ada ayat yang lain yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman-Nya, wa qal innamattakhadtum min dunillah awthanan. Dan Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, innama ittakhadtum min dunillahi awthanan mawaddah bainakum fil hayatid dunya. Jadi mereka menyembah berhala-berhala itu supaya apa? Supaya ada perasaan kasih sayang di antara mereka dalam kehidupan dunia. Jadi mereka bersama-sama, ya, istilahnya ada rasa kesamaan, ada rasa persatuan, kasih sayang di antara mereka ketika mereka ini menyembah, ya, menyembah berhala tadi, menyembah awthan tadi. Itu di kehidupan dunia. Ya, tapi nanti di akhirat, summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd. Nanti mereka ini saling mengingkari nanti di hari akhirat. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Bahkan di antara mereka saling melaknat nanti. Ya, di dunia mereka berkasih sayang, sama-sama menyembah berhala-berhala itu. Nanti di hari akhirat, ya, mereka ini saling mencelah, saling mengingkari, dan saling melaknat.
Jadi kalau dari segi makna ini sama ya, antara ausan dan asnam. Namun ada ulama kita yang membedakan antara kata-kata asnam ini, as-sanam, dengan al-ausan, al-wathan. Apa bedanya? Kata ulama kita, kalau asnam itu patung-patung yang terbuat dari logam ya, terbuat dari emas ya, terbuat dari perak, dari logam ya. Jadi patung-patung ya, berhala-berhala yang dibuat itu dari sesuatu yang terbuat dari logam tadi, apakah emas atau perak dan yang lainnya, itu dikatakan asnam ya, atau as-sanam. Terus kalau al-ausan adalah patung yang terbuat dari tanah liat atau batu ya. Makanya dalam persoalan pembuatan berhala ini ya, kadang di situ terlihat ya status sosialnya, status ekonominya dari berhala-berhala yang mereka sembah. Ada yang buat dari emas ya, ada yang buat dari perak ya, ada yang terbuat dari batu saja ya, bahkan ya terbuat dari tanah. Tentu kalau kita mau lihat, contohnya emas lebih tinggi. Ala kulli hal, semuanya adalah berhala yang mereka jadikan ilah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa takhluquna ifka, kamu berbuat dusta. Menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan tanhitunaha wa takhluqunaha biaidikum. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, kalian memahatnya. Jadi ketika dia membuat patung itu ya, dia memahat sehingga berbentuk, itu mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka sendiri. Tangan-tangan mereka sendiri, mereka yang kreasikan, mereka yang pahat. Wa takhluquna laha asma al-alihah, dan mereka juga yang memberikan nama itu. Jadi mereka buat berhalanya, mereka yang kasih nama. Jadi mereka semuanya yang lakukan itu ya, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Wa takhtaliquna al-kadhib bil amr bi ibadatiha, dan disinilah mereka itu kalian mengada-adakan kedustaan ya, untuk dengan memerintahkan apa, sembah itu berhala, sembah berhala dan berpegang teguh dengannya ya, artinya jangan tinggalkan itu. Artinya apalagi sudah turun-temurun ya, dijaga. Mengapa merupakan sebuah kedustaan? Karena mereka menganggap itu sebagai Tuhan, padahal mereka yang bikin sendiri ya, mereka bikin sendiri ya. Ketika mereka jadikan sebagai ilah, itu tadi ada keyakinan bisa mendatangkan manfaat ya, bisa memberikan manfaat, mendatangkan mudarat, tapi semuanya itu telah dibantah tadi dengan beberapa ayat yang kita sebutkan. Jadi mereka ini membuat kedustaan dengan membuat berhala dengan tangan mereka, kasih nama, memerintahkan orang-orang untuk menyembahnya, padahal ya, itu hasil dari kreasi mereka sendiri. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah, itu berhala-berhala tadi, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah, bagaimana karakternya, sifat berhala-berhala itu ya, tadi kita sebutkan ya, beberapa tidak mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa menolong ya sedikit pun. Di sini la yamlikuna lakum rizqa ya, tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Jadi apa yang mereka jadikan sebagai sesembahan, sebagai ilah ya, tempat mereka meminta, tentunya meminta kebutuhannya, meminta rezeki dan sebagainya. Di sini Allah mengatakan la yamlikuna lakum rizqa, tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Kalau demikian adanya, makanya Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kelanjutan ayat ini yang kita sebutkan ya, 2 pekan yang lalu atau beberapa pertemuan yang lalu, karena mereka itu
tidak mampu memberikan rezeki, ya berhala-berhala mereka sembah, ya, dengan apa hasil-hasil yang mereka buat tadi, dengan pahatan-pahatan mereka tidak mampu memberikan rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabtagu indallahi ar-rizq, maka mintalah rezeki itu hanya di sisi Allah. Karena berhala-berhala tadi itu tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak bisa mendatangkan rezeki, memberikan rezeki, maka persoalan rezeki itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita sudah sebutkan kemarin ya di pertemuan yang lalu. Ya, terkait dengan ini, maka mintalah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Tentunya karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah sebutkan beberapa ayat terkait dengan hal itu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa'buduhu, dan sembahlah Dia. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Tujuan kita diciptakan untuk ibadah, dan kita beribadah kepada Allah karena Allah lah yang memberikan kita rezeki. Kita lanjutkan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita rezeki. Ketika Allah perintahkan ya mencari rezeki itu minta dari sisi Allah. Kemudian beribadahlah kepada Allah sang pemberi rezeki itu. Kalau kita telah mendapatkan rezeki dari Allah, washkuru lahu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan. Syukur itu dilakukan dengan cara apa? Dengan hati dan lisan. Wal jawarih, dan anggota badan. Jadi yang namanya syukur itu tidak sekedar mengatakan alhamdulillah. Ya, bahkan ya ulama kita mengistilahkan dengan rukun syukur. Ya, syukur itu memiliki rukun. Ya, harus terpenuhi rukunnya. Dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan jawarihnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tadi. Asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Syukur itu haruslah dijalani dengan hati, dengan lisan, dan anggota badan. Walhamdu la yakunu illa bil lisan. Adapun alhamdu ya, ucapan syukur itu, ya pujian itu hanyalah di lisan. Ya, jadi baru satu itu, baru di lisan saja. Alhamdulillah. Makanya jamaah sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam keseharian kita ini itu ada doa-doa memang yang diajarkan untuk kita ini menunjukkan rasa syukur kita. Sudah juga kita sebutkan ya. Misalnya ketika kita bangun tidur, ya ungkapan syukur kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya kan? Bersyukur kepada Allah. Ketika kita tidur, ya kita tidur pulas, ya kadang di situ kita sudah tidak berdaya. Ya, bahkan sudah hilang kita punya ingatan, ya, tanpa kesadaran. Walaupun mungkin ada saja orang yang sudah terbawa mimpi. Ketika dia tidur misalnya jam 10, jam 11, kemudian dia terbangun ya di jam 4 atau nanti subuh dia terbangun, kadang itu dia tidak terasa ini sudah masuk subuh misalnya. Ya, sudah pertengahan malam, ya, seperti malam dan sebagainya. Itu kan di luar kesadaran. Dia tidak berdaya lagi. Dia tidak tahu apa nasibnya nanti di situ. Bagaimana keadaannya? Ketika dia terlelap tidur, ya apakah misalnya dia mendapatkan musibah? Dia tertimbun dengan longsor misalnya? Ya, dia
terkena runtuhan rumahnya sendiri dengan gempa misalnya dan sebagainya, kita tidak tahu. Dan ketika kita bangun, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita kembali. Ungkapan syukur ini sebenarnya memberikan isyarat bahwa alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beraktivitas kembali. Maunya seperti itu. Bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali untuk beribadah, untuk memperbanyak amal soleh, ketaatan. Dan juga setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani, berpakaian juga demikian. Bahkan sampai persoalan-persoalan yang kita tidak senangi pun alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ini kan baru sebatas lisan, padahal syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan atau dengan amal jawarih, dengan anggota badan. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, as-sana'u 'alan ni'am wa mahabbatuhu, memuji atas nikmat. Tentu dengan lisan, memuji atas nikmat itu. Bagaimana dengan qalb, dengan hati? Bagaimana bentuk ungkapan syukur itu dengan hati? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka itu datangnya dari Allah. Ini kan menghadirkan di hati kita pengakuan yang sungguh-sungguh, yang betul, bahwa tidak ada satu nikmat pun itu kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang melahirkan rasa syukur dari hati itu, maka tak satu pun ungkapan syukurnya itu kecuali hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan perbuatan? Saya kira jelas Kalau berkaitan dengan jawari, tentunya dimanfaatkan untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sebutkan tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya yang luar biasa, yang mana dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah lalu maupun yang akan datang. Sampai istrinya Aisyah radhiyallahu anha itu kan berkata, mengapa sampai melakukan hal itu? Mengapa sampai demikian? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu, dan mengampuni dosamu yang akan datang. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna 'abdan syakura. Apakah tidak pantas bagiku ini menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sebenarnya ungkapan syukur itu, rasa syukur itu dibuktikan dengan banyaknya ketaatan, banyaknya amal ibadah. Dan ini sebenarnya yang penting ini. Kalau sekedar pengakuan, semua orang mengaku datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau tanya, pasti dia mengatakan dari Allah. Semua nikmat dari Allah. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun caranya, jalannya banyak. Tapi intinya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun nikmat kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan hati, Kalau lisan, mereka banyak memuji Allah, bahkan zikirnya selalu, lisannya selalu basah dengan zikir, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap dia rasakan nikmat, mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau sudah persoalan jawari, persoalan anggota badan, dalam bentuk banyaknya ketaatan, amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perlu untuk saling bermuhasabah. Kalau kita melihat qudwah, berqudwah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang bersyukur itu terbukti dengan amalannya. Jadi semakin besar kesyukurannya, semakin besar ungkapan syukur itu, semakin dia rasakan nikmat itu dan dia ungkapkan rasa syukur itu dengan ibadah. Sampai Rasulullah kan kakinya pecah-pecah, ada mengatakan sampai bengkak, dengan lamanya berdiri itu. Ibadah yang sangat banyak. Jadi
Mari kita melihat, kalau kita betul-betul ingin mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang nampak dari amal solehnya, dari kesungguhannya beribadah. Ya, terlebih kita ini yang para syabab, ya, masih muda tapi lebih kuat di pinggir-pinggir jalan, lebih kuat bertahan, bahkan begadang ya di kafe-kafe. Pemuda-pemuda itu ya yang kuat bertahan di masjid, bertahan di majelis ilmu. Kadang ini belum apa-apa, baru 5 menit sudah kasak kusuk. Kita yang muda-muda tentunya harus menunjukkan nama juga pemuda, kekuatan di situ. Tentunya mereka harus lebih banyak ibadahnya, karena memang puncak-puncak kekuatan di situ. Mungkin kalau orang tua yang ibadahnya ya kita mengatakan wajar, memang kemampuannya sudah menurun. Ya, namanya juga ya perjalanan waktu memang seperti itu. Bukankah kita harus termotivasi dengan sabda Rasulullah tentang 7 golongan itu? Wasyabun nasya fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh berkembang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma berkutat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang namanya ibadah bukan cuma persoalan salat. Tentunya ya, kita yang diberikan kekuatan, ya, diberikan anggota raga ini ya, badan ini, apalagi memang masa-masa muda, ya mereka adalah orang yang banyak salatnya, banyak salat sunnahnya. Mereka adalah orang-orang yang bersegera ke masjid, bukan berlambat-lambat. Ya, apalagi pemuda-pemuda yang istilahnya ya maunya selalu masbuk, ya selalu terlambat, selalu terakhir. Seakan-akan masjid ini cuma harus diisi oleh orang-orang tua. Seakan-akan masjid itu sop-sop depan cuma orang tua saja. Mana kelincahannya pemuda ini untuk mendapatkan itu? Itu ibadah di situ, ya, persiapannya. Apalagi kalau persoalan pemuda kan ya masalah puncak-puncak di situ sudah berbicara syahwat. Ya, kalau belum mampu menikah, memperbanyak puasa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak puasa. Maunya para pemuda itu lebih banyak mengaji Qur'annya, baca Qur'annya, mengajinya. Kenapa? Masih kuat duduk, matanya masih terang, matanya masih kuat melihat itu. Beda dengan orang tua ini sudah butuh kacamata. Itu pun kalau pakai kacamata kan tidak lama, cuma lihat sudah sudah lelah lagi. Kita manfaatkan itu, membaca Al-Quran, membaca buku. Bukan mata ini kuat membaca media sosial berjam-jam. Orang yang bersyukur dengan nikmat mata ini, dia manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang pantas untuk dilihat, ya meninggalkan hal-hal yang dilarang. Mendengar, telinga ini, manfaatkan telinga dengan sebaik-baiknya. Sebelum telinga kita ini kabur-kabur ya, tidak tahu apa nak bilang itu ustaz, apa nak bilang penceramah itu. Mumpung masih segar, dengarkan itu, dengarkan murattal, dengarkan pengajian, dengarkan ilmu dan seterusnya. Jamaah sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersyukur dengan bentuk amal jawarihnya itu dibuktikan memang tergambar dengan banyaknya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bersyukur, semakin banyak ibadahnya. Sekali lagi ya jamaah sekalian, kami ingin mengingatkan di sini itu nikmat ya, nikmat umur ini, nikmat usia muda ini. Makanya Rasul mengatakan apa? Iqtanim khamsan qabla khamsin. Salah satunya adalah syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tua. Kata Rasul, manfaatkan itu masa muda. Artinya apa? Manfaatkan, isi dengan ketaatan. Isi dengan ketaatan. Kalau bicara tentang ketaatan, berarti lawannya adalah maksiat. Artinya orang yang bersyukur itu dia menghindarkan raganya itu, jawarihnya itu dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, annal ma'asi, bahwa sesungguhnya perbuatan maksiat itu min nau'il kufri,
Jadi semua perbuatan-perbuatan maksiat itu termasuk adalah perbuatan kufur, ya, kufur asghar. Jadi perbuatan-perbuatan maksiat itu adalah di antara bentuk kekufuran, ya, kufur asghar. Fa innaha diddus syukri, karena perbuatan maksiat itu bertolak belakang dengan sikap syukur. Jadi orang yang berbuat maksiat sebenarnya dia tidak bersyukur atas nikmat Allah. Apa yang dia maksiati dengan badannya ini? Boleh saja dengan matanya melihat sesuatu yang haram, dengan lisannya mengucapkan hal-hal yang diharamkan, riba, namimah, mengolok-olok, dusta dan sebagainya. Dengan telinganya, ya, dengan tangannya, dengan kakinya ini, yang mana ketika kita sebutkan tadi, raga ini puncak-puncak kekuatannya di mana? Di usia muda, kan? Dan itu akan ditanya nanti itu. Ya kan, dia akan ditanya nanti usia muda ini, kan? Usia kita diapakan ini? Raga kita, badan kita ini dipakai untuk apa? Kekuatan ini dipakai untuk apa? Beribadah atau bermaksiat? Makanya Ibnu Qayyim tadi mengatakan maksiat termasuk perbuatan apa? Termasuk kufur asghar, dan maksiat ini bertolak belakang dengan sikap syukur. Berarti apa? Kalau dia taat itu syukur dia. Itu tanda kesyukuran dia taat. Sebaliknya, kapan dia bermaksiat, maka ini bertolak belakang dengan syukur dan termasuk kufur asghar. Kata beliau rahimahullah, fa innaha dhiddu syukri alladhi huwa al-'amalu bit-tha'ah. Ya, jadi maksiat ini bertolak belakang dengan ketaatan, karena bentuk syukur itu adalah dengan beramal ketaatan, ya, melakukan amal ketaatan. Sekali lagi jamaah sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa ingat itu. Ingat sabda Rasulullah tadi, janji Rasulullah, ya, janji Allah yang disebutkan oleh Rasulullah tadi tentang 7 golongan itu padang mahsyar. Ketika matahari didekatkan, tidak ada tempat naungan di situ kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Hanya 7 golongan saja. Salah satu yang kita sebutkan tadi, ya, syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Peluang ini hanya didapatkan oleh para pemuda, kan? Para pemuda yang tumbuh berkembang dengan taat. Kalau ada pemuda yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan, dengan mengatakan nanti saya bertobat, ya, nanti ya, dan seterusnya. Untung kalau dia dapatkan apa yang dia tunda tadi. Tidak semua orang mengatakan nanti dia betul-betul dapatkan penghujungnya. Dia berpuas-puas, ternyata dia ajalnya sudah sampai di situ saja. Bahkan, ya, naudzubillah, ketika meninggal dalam su'ul khatimah. Sekali lagi jemaah sekalian, jadi syukur itu dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di sini, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ulama kita mengatakan, ya, di dalam tafsirnya itu Ibnu Katsir, ya, rahimahullah, mengatakan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Maksudnya apa? Yaumal qiyamah fayujazi kullu 'amil bi'amalihi. Artinya dikembalikan nanti itu pada hari kiamat. Artinya kita semuanya ini akan dikembalikan kepada Allah, akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita lakukan. Di sini disebutkan fayujazi, maka diberikan balasan, untuk diberikan ganjaran dari apa yang mereka lakukan. Jemaah sekalian, kalau kita meyakini dan kita pahami bersama bahwa kita semuanya dikembalikan kepada Allah, berarti memang kita ini butuh bekal, ya, butuh bekal, karena kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan dimintakan pertanggungjawaban, termasuk persoalan nikmat.
summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan nanti pada hari kiamat itu sungguh mereka akan ditanyakan dari apa yang mereka dapatkan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur, dan tentunya kesyukuran itu dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari manfaatkan usia yang kekuatan ini, usia muda ini, untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang masuk dalam golongan tersebut. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.